Halo guys, teman-teman semuanya, nyari pabrik yang kayak gini tuh susah banget, jujur aja ya. Ini aku udah pindah pabrik yang ketiga kali. Di pabrik yang pertama itu orang Koreanya parah banget ya. Jadi ada pabriknya sekarang udah bangkrut, jadi udah bisa ngomong. Dulu itu parah banget. Kita orang Indonesia tuh dipanggil bukannya nama, tapi Shibal Seki itu dulu di pabrik pertama itu tahun 2014 ya. Wah, itu 2 tahun di sana. Itu dari Banjangnya ya. Dari Banjangnya itu memang ucapannya cukup kasar sekali. Jadi dua tahun di sana bertahan udah montok banget, akhirnya pindah. Nah habis itu setelah pindah nyari pabrik lagi gitu kan, nyari pabrik lagi, dapatlah pabrik Satsul. Nah pabrik Satsulnya itu ada kekurangan juga. Itu kerja sekitar berapa hari ya, kerja cuma 5 hari habis itu keluar lagi. Alasannya sederhana, jadi di sana itu ini masalahnya bukan di orang Koreanya juga, tetapi ini dua-duanya, selain orang Korea sama WNI-nya itu orang Indonesia juga. Wah, nggak bagus gitu loh. Baru datang, baru kerja 1 hari 2 hari 3 hari itu sudah diceritain yang jelek-jelek, semuanya itu diceritain. Jadi kayak spirit untuk mendukung kita orang baru tuh kayak nggak ada gitu loh. Jadi bahkan untuk yang baru, misalnya ada orang baru datang tuh, orang yang baru kerja gitu kan, itu lemburnya itu nggak dikasih ya, yang dikasih lembur ya orang-orang lama semuanya. Jadi budaya senior dan juniornya itu benar-benar melekat banget di pabrik itu makanya udahlah 1 minggu aja udah gitu pindah. Nah setelah itu nyari-nyari lagi gitu kan. Di Korea itu kan pabrik ada ribuan ya, ada banyak banget, ada ribuan, ada banyak banget. Nyari-nyari nganggur waktu itu sekitar 1 bulan, 1,5 bulan lah, 2 bulan. Nah barulah nyari pabrik yang kira-kiranya itu enak buat diajak kerjasama. Nah alhamdulillah dapat pabrik ini nih. Nah di sini bertahan 4 tahun. Itu bener, jadi bener-bener loh nyari pabrik itu di sini tuh nggak mudah. Gajinya kadang oke, orang-orangnya kadang nggak oke. Orang-orangnya oke, kerjanya berat, lemburnya sedikit dan sebagainya. Pokoknya banyak banget lah dilema-dilema yang terjadi. Itu makanya bersyukur banget lah dapat di pabrik ini. Jadi bosnya tuh baik. Yang kedua, kita ada masalah langsung sat-sat turun tangan. Masalah gaji juga aman gitu, maksudnya nggak ada kendala, cepat sesuai dengan tanggal dan waktu. Terus untuk yang mau ganti visa kayak 7 juga diurusin. Jadi ini pabrik ini aku nggak tahu, ini dapat pabriknya alhamdulillah bisa diajak buat kerjasama loh. Jadi bisa betah untuk prospek jangka panjang. Kerja memang berat ya kawan-kawan, kerja yang berat karena setiap kerja itu kan aku pegang mesin banyak banget tuh. Ini aku masuk malam sendiri. Terus megang mesin ada sekitar berapa ini, ada 20 mesin lebih yang dipegang itu sendiri perorangan. Untuk gaji ya alhamdulillah sesuai gitu kan, untuk gaji alhamdulillah sesuai dengan ngedombu lah, pokoknya gaji udah oke, udah sesuai. Sebetulnya kalau kerja itu ya, kalau yang aku sebelin tuh kerja udah kerjanya berat gitu kan, orangnya cerewet itu kadang ini di hati tuh kayak sebel gitu loh, kayak aduh kayak nggak nyaman gitu loh. Itu makanya banyak pertimbangan-pertimbangan ketika udah nyampe di sini. Waduh, luar biasa pokoknya. Ya alhamdulillah sih bosku itu baik guys. Bosku baik, terus bisa mensupport bahkan teman-teman Indonesia yang masuk ke sini. Alhamdulillah dari dulu tuh jarang banget yang keluar. Yang ada malah dipecat, ada dulu kan ada yang dipecat gara-garanya tuh satu nggak bisa bahasa Korea. Jadi ngerjain barang ini ternyata malah rusaknya banyak. Bahasa nggak bisa, akhirnya dipecat. Itu dulu. Nah sekarang udah lama ini teman-teman, alhamdulillah yang masuk ke sini nggak ada yang pindah, nggak ada. Untuk gaji oke lah, semuanya udah oke. Kerja yang nggak berat-berat banget, kerja nggak angkat-angkat, cuman ini kakinya ini pegel nih karena kita harus jalan terus ya, jalan terus. Apalagi aku ini kan kalau masuk malam itu kan pegangnya banyak mesin, ada 20 kadang 15 mesin. Ini hari ini 20 mesin, jadi banyak banget. Ini mesin robot semua, mesin robot. Ini semuanya mesin robot, itu juga mesin robot. Cuman capeknya itu jalannya sama pusing nyeting-nyeting ini aja nih. Nah ini nyeting-nyeting mesin kayak gini kan. Kalau ada barang yang rusak kita setting lagi kayak gitu. Udah di itu aja sih. Kalau untuk angkat-angkat berkilo-kilo itu enggak angkat-angkatnya berkilo-kilo. Ini barangnya kecil-kecil kayak gini nih. Barangnya kayak gini. Ini kan udah penuh ya kan, udah penuh, udah nanti ganti paksa atau ganti kardusnya. Ini ada kardus kosong,
Udah habis itu dimasukin ke sini. Ini. Nah, dimasukin ke dalam sini. Nah. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Udah. Ini harus pas ya, soalnya kalau nggak pas itu jatuh. Ini kerja di tempat kayak gini tuh enak banget. Yang kedua nggak pusing, nggak mikirin target, nggak apa gitu ya. Jadi ini kerjanya nggak ditarget, jalan penting barang yang keluar dari mesin itu nggak ada yang rusak, itu udah cukup lah, udah aman. Di bos udah senang gitu kan. Pabrik ini pabrik jasa pembuatan apa aja bisa. Nah, ini ada hari ini ada jasa, ini disuruh buat. Ini kayak untuk apa ini? Temperatur ya, temperatur suhu. Nah, temperatur suhu nih. Ini untuk plastik luarnya ini, kayak casing lah, untuk casing ini. Untuk casing. Tapi jujur ya, bener loh. Yang bikin betah itu sebetulnya meskipun kerjaan berat ya, itu dari ininya, dari kita orang-orang Indonesianya malah. Kalau kerjanya berat, kerja udah berat ya kan ya. Terus tetap mesra sama warga negara Indonesia itu enak, buat kerja sama tuh nggak apa-apa sih. Udah kerjanya berat, terus teman-teman yang Indonesia malah saling kayak cari muka apa itu, aduh itu udah ampun, itu udah parah itu. Aduh itu harus sabar-sabar lah kalau misalnya dapat pabrik yang kayak gitu. Soalnya di pabrik yang pertama dulu tahun 2014-15 ya, itu kita orang Indonesia itu ada banyak ya. Waktu itu ada sekitar 15 atau 16 orang gitu. Itu ada itu salah satu oknum ya, saya bilang oknum aja, oknum senior itu, aduh parah itu. Jadi kayak cari mukanya itu kelihatan banget lah. Dan sekarang kan udah di Indonesia ya, ini udah aman nih, udah aman. Ini udah bisa speak up lah. Jadi kayak nggak mau ngalah, mentang-mentang orang lama gitu ya. Jadi bener-bener budaya senior junior tuh melekat banget gitu. Kayak nggak welcome banget untuk kita orang baru datang gitu. Aduh parah. Waktu itu ya udah pindah, sekarang pabriknya udah nggak tahu udah bangkrut gitu kan. Wah pokoknya itu parah banget lah. Aku juga nggak tahu kenapa sih ada orang-orang kayak gitu ya. Nah sekarang di pabrik yang ini nggak ada lah budaya kayak gitu. Apa sih senior junior sama aja gitu ya, dan sesama warga negara Indonesia, sama-sama kerja juga. Jadi nggak perlu lah kayak gitu, kayak kasta-kastaan gitu kan, nggak bagus. Kita kan menangnya cuman ini sih, menang kayak udah lama aja di situ gitu kan, menang udah lama aja, tapi hakikatnya sama aja. Aduh itu makanya untuk kawan-kawan yang udah masuk ke sini ya, itu janganlah kayak gitu. Sama-sama warga negara Indonesia, udah kita kerja aja bareng gitu kan, enak gitu kan. Nah ini udah penuh nih, udah penuh, bentar ya. Iya itu makanya an banget lah, pokoknya bikin hati itu aduh gitu ya, mangkal banget itu. Sampai sekarang tuh kalau ingat itu malah sakit hati gitu kan. Ada gitu, ada orang-orang kayak gitu. Dan itu ternyata itu hampir di setiap pabrik ada gitu loh. Terutama mereka-mereka yang pabriknya itu banyak orang Indonesianya, itu ada satu gitu ya, oknum-oknum 1-2 gitu kan, yang gimana gitu, jadi susah untuk bekerja sama. Dan kemarin ada juga teman-teman yang di Instagram atau di Messenger gitu kan, cerita-cerita begitu, ada oknum-oknum senior seperti itu. Itu makanya aduh nggak ngerti deh, kalau udah ngerasa lama itu kok bisa ya sifat-sifat yang seperti itu muncul gitu. Ini makanya perlu difilter ini budaya-budaya begini, itu budaya-budaya yang budaya-budaya primitif ya, yang menindas orang-orang baru gitu kan. Ini parah banget. Itu 2 tahun di sana menahan rasa sakit ya gara-gara oknum-oknum sino kayak gitu. Itulah guys, makanya kalau udah di sini ayolah kita saling bekerja sama gitu ya. Dapat pabrik bagus alhamdulillah, nggak usah gimana gitu lah, bong, sama-sama kuli gitu kan, sama-sama kuli, sama-sama nyari rezeki, sama-sama ya itulah ya, kita saling ini aja lah, saling baur-membaur dan bekerja sama. Karena kan di sini kita nggak selamanya. Untuk oknum itu saya harap nonton ya, kan sekarang orangnya udah di Indonesia nih. Nah itu dia. Ini aku dulu yang di daerah Yongsan yang sempat digituin. Nah sekarang buat video ini untuk pengingat aja bahwa
roda itu berputar, nggak semuanya apa itu kehendak kita gitu ya. Makanya untuk oknum-oknum senior yang merasa kayak gitu, mending tobat aja, tobat gitu ya, tobat. Gak usah merasa sok paling gimana-gimana. Kalau ada orang baru diterima dengan baik gitu kan, gak usah gimana-gimana. Mau sama-sama PMI, sama-sama mencari nafkah, satu bangsa juga. Itu aja. Oke guys, semoga bertanda bantu. Mari kita tetap menjaga nama baik negara kita. Terus yang penting kalau ada teman baru ya kita rangkul ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai pagi nih. Ini cukup sibuk hari ini. Ini besok mau dikirim ini. Aduh, jatuh. Ini besok mau dikirim.